Selamat malam, selain informasi yang baru saja Anda saksikan, kami juga akan menyajikan rangkuman informasi terkini lainnya yang terjadi sepanjang hari ini dalam program CNN Indonesia The World Tonight bersama saya, Monica Konado. Seorang pria di Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara membunuh tetangganya hanya karena pekarangan rumahnya ditanami pohon oleh korban. Sementara itu di Maros, Sulawesi Selatan menaruh dendam sejak digantikan dari imam masjid seorang lansia melukai tetangganya dengan tombak kayu. Kita ke informasi berikutnya terkait dengan pembobolan kantor Puskesmas Sumurgung di Tuban, Jawa Timur yang terekam kamera CCTV. Pelaku menggasak 3 unit komputer setelah mencongkel jendela menggunakan sendok. Informasi lain, seorang pemuda di Bekasi, Jawa Barat ditangkap polisi karena membobol brankas berisi perhiasan. Dari hasil pemeriksaan, uang hasil penjualan perhiasan digunakan pelaku untuk bermain judi online. Polda Metro Jaya resmi menahan selebgram sekaligus juga pemeran film porno Jakarta Selatan, Siskae, selama 20 hari. Sebelumnya, Siskae ini mengajukan penangguhan penahanan kepada penyidik Subdis Cyber di Treskrim Sus Polda Metro Jaya. Kita ke informasi terkait dengan pemilu 2024. Pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berkampanye dan juga memihak dalam pemilu menuai kontroversi. Namun demikian, pemahaman terhadap aturan yang membolehkan presiden berkampanye harus dilihat secara utuh. Video yang memperlihatkan Iriana Jokowi memberikan salam 2 jari dari dalam mobil presiden di depan masyarakat saat melintas di kawasan Jawa Tengah beredar luas dan juga menuai banyak komentar. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menilai itu merupakan hal yang memalukan. Sementara menurut Cawapres nomor urut 2 yang juga merupakan anak presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka, peristiwa itu merupakan hal yang biasa saja. Sehari setelah penetapan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS untuk pemilu 2024, pelantikan digelar serentak di masing-masing kecamatan seluruh Indonesia pada 25 Januari 2024. Hal ini mengacu pada jadwal resmi yang telah dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Masih belum terungkapnya kasus pelanggaran HAM berat yang menimpa sejumlah aktivis pada masa reformasi tahun 1998, aktivis Barikade 98 meminta agar publik tidak lupa terhadap sejarah kelam tersebut. Para aktivis juga berharap agar masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang memiliki catatan kasus HAM berat. Seorang warganet mengunggah ijazah perguruan tinggi milik Gibran Rakabuming Raka. Menurut warganet tersebut, ijazah luar negeri Gibran tersebut setara dengan IPK 2,3 di Indonesia. Menjelang pelaksanaan pemilu, dukungan untuk calon presiden terus bermunculan. Di Jombang, Jawa Timur, pasangan Anies Muhaimin mendapatkan dukungan dari ratusan buruh. Sementara pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan dukungan dari sejumlah Habib yang tergabung di Forum Habaib se-Jawa Barat. Namun, ada pun puluhan ulama pengasuh pondok pesantren Sebogor Cianjur Sukabumi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Prabowo Gibran. Warga Rafah meratapi tewasnya anggota keluarga dan juga kerabatnya akibat serangan udara Israel. Sedikitnya 6 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan yang telah menghantam sebuah masjid dan juga bangunan di sekitarnya. Sementara itu, tentara Israel mengklaim telah menemukan terowongan bawah tanah yang menghubungkan bagian utara dan selatan kota Gaza. Tidak hanya itu, tentara Israel juga mengungkapkan menemukan peluncur roket di kamp pengungsi Bureij di wilayah Palestina. Kita ke informasi lain masih dari mancanegara, seorang model kelahiran Ukraina, Karolina Sino, dinobatkan sebagai pemenang kontes kecantikan Miss Japan Senin lalu. Penobatan tersebut memancing perdebatan tentang siapa yang sebenarnya yang dimaksud orang Jepang. Grup band asal Inggris Coldplay memukau puluhan ribu pasang mata penonton di konser hari kedua Music of the Spheres World Tour. Hujan yang mengguyur Singapura tidak menyurutkan antusiasme penonton memadati konser yang berlangsung di National Stadium Singapura ini. Informasi konser Coldplay tadi sekaligus juga mengakhiri CNN Indonesia The World Tonight malam hari ini. Saya Monica Konado pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam.
selain informasi yang baru saja Anda saksikan, kami juga memiliki sejumlah informasi khas redaksi malam bersama saya Monica Konado. CCTV merekam pencurian sepeda motor milik karyawan minimarket di Mojokerto, Jawa Timur. Sementara itu, usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Magetan, terdakwa kasus persetubuhan terhadap anak tiri kabur dari ruang tahanan. Aksi terdakwa ini terekam kamera pengawas. Akibat menghindari kendaraan yang keluar jalur, truk pengangkut sapi di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur terguling pada Rabu siang. Sementara itu di Simalungun, Sumatera Utara, Rabu sore, rem truk yang bermasalah memicu tabrakan beruntun belasan kendaraan. 6 orang tewas akibat kejadian tersebut. Kita beralih ke informasi terkait dengan pemilu 2024. Kurang dari 1 bulan jelang pencoblosan, publik dibuat gaduh dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan Presiden dan juga Menteri boleh menunjukkan keberpihakan dalam Pilpres 2024. Beragam respon dari kubu Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo mengemuka. Berikut ini Topic of the Day. Kita ke informasi lain, seorang tersangka bajing loncat di Makassar, Sulawesi Selatan dibekuk polisi setelah terpergok mencoba menggasak isi mobil box pengangkut ikan. Sementara itu di ibu kota Rabu siang, sopir truk merekam aksi bajing loncat juga mencuri muatan truk lain di Cakung, Jakarta Timur. Masih terkait dengan bajing loncat yang ulahnya mencuri isi muatan, jelas meresahkan para pengemudi truk karena korban harus mengganti kerugian pemilik barang. Berbagai aksi bajing loncat saat membawa kabur hasil curian menjadi viral di media sosial. Lantas, apa langkah dari kepolisian untuk mencegah aksi bajing loncat ini? Kita akan simak penelusurannya dalam ulas kasus berikut ini. Kita ke informasi selanjutnya terkait dengan seorang wanita di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang tewas diduga diracun oleh suaminya. Berikut kilas kriminal kami rangkum dengan ulah seorang warga negara asing yang menganiaya pegawai villa di Gianyar, Bali. Kebakaran melanda bangunan pesantren di Kecamatan Kutabaro, Aceh Besar. Informasi kilas peristiwa ini kami rangkum dengan informasi ulah seorang emak-emak di Mamuju, Sulawesi Barat yang mengamuk dan juga merusak fasilitas warung kopi. 39 orang tewas akibat kebakaran toko di Tiongkok. Sementara di California, Amerika Serikat, seorang wanita dievakuasi setelah terjebak banjir selama 15 jam. Kita akan simak dalam International Minute yang sekaligus juga mengakhiri redaksi malam kali ini. Dan kami ingatkan Anda untuk segeralah download Alobank dan upgrade ke Alo Prime. Anda bisa mendapatkan beragam keuntungan mulai dari bonus langsung 25.000 poin, biaya parkir cuma Rp1, serta diskon belanja di seluruh ekosistem Citicorp se-Indonesia. Saya Monica Konado pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.